Jadi sesungguhnya Pak, saya bertanya sekarang langsung ke Bapak Presiden. Mudik itu diperbolehkan atau dilarang oleh pemerintah? Tapi sejak awal sudah saya sampaikan kepada Menteri bahwa suatu saat pasti akan saya larang. Halo Tap People, apa kabar? Baik, lancar? Good. Kalau semuanya lancar dan baik. Oke, sebelum saya mengawali video ini, untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Oke ya. Oke. Tema dari reaction kali ini adalah, benarkah Jokowi melarang mudik? Oke, ditonton sampai habis ya guys video ini, biar tidak gagal paham dan tidak timbul fitnah, tidak timbul propaganda, dan tidak timbul hal-hal buruk yang lainnya. Oke ya guys. Nah, sebelum saya masuk ke reaction saya, sebelum masuk ke pembahasan, nih ada sedikit iklan yang perlu kalian, kalau saya rasa sih perlu kalian lihat. Kenapa? Pasti nanti ada gunanya lah. Oke? Jangan di skip ya guys. Nah, ini kan momennya, ini lagi Ramadan nih, bentar lagi Idul Fitri ya. Mau apapun situasinya, pasti kalian yang merayakan, semua teman-teman yang merayakan pasti ingin tetap bersuka cita walaupun di tengah pandemi corona. Nah guys, saya ingin ngasih tahu nih, T-Shop menjual kaos. Wih, kaosnya keren loh guys, serius. Bahannya cotton combat 30S. Fleksibel di badan, maksudnya ini lentur di badan. Juga bahannya adem, enak, dipakai juga keren. Jadi casual, jadi waktu momen nanti Lebaran atau ya masih momen puasa gini, jadi kalian tampil lebih trendy gitu. T-Shop. Oke? Nah, harganya juga gak mahal guys. Apalagi kan momen Ramadan gini kan, momen nanti mau Lebaran gini kan, biasanya harga baju, harga kue-kue apa segala macam naik ya, itu biasa. Nah ini dijual di bawah harga pasaran guys. Serius, T-Shop. Tokonya amanah, bahannya bagus, siap melayani pengiriman luar kota guys. Modelnya juga keren-keren, banyak nih, banyak. Saya dikirimin nih, ini banyak. Jadi kalau pernah lihat video saya, beberapa yang ada kaos yang warna merah sama warna biru, nah itu dari T-Shop juga itu. Nah ini banyak, bagus kok. Bahannya bagus, adem dipakai, bahan cotton combat 30S, dan nyaman dipakai, adem, dia enak. Mau cuaca panas juga nggak begitu terasa guys. Warnanya juga ini modelnya juga banyak nih, variatif, warnanya juga keren-keren. Semua corak apa ya, tampilannya keren lah, enak lah, pokoknya trendy lah kita dibuatnya. Nah banyak sekali nih, saya nggak mungkin keluarin satu persatu nih. Dan tersedia berbagai ukuran, mulai dari L, XL, kan gitu, ada M. Buruan guys, itu T-Shop itu barangnya cepet-cepet laku guys, serius. Makanya nih, kayak ini ada ini juga, ini pokoknya banyak ya. Saya dikirimin ini begini, bagus kok, enak, karena saya senang pakainya. Oke. Nah, T-Shop juga menjual cemilan, kue kering untuk momen Lebaran nanti. Karena ini momentumnya puasa, dan saya bukan nggak ingin mengasih tunjuk nih kue keringnya bagaimana ketika dimakan, enak atau enggak. Saya enak bener, saya jamin, karena saya suka makan dari situ. Maksudnya gini, saya suka makan kue kering yang dari T-Shop, itu enak bener, serius. Tapi karena ini momentumnya puasa, dan bisa jadi video saya ditonton ketika masa sebelum berbuka puasa, selagi masa berpuasa, saya nggak bisa kasih tunjuk sama kalian gimana kriuk-kriuknya, gimana renyahnya. Yang jelas enak, saya jamin enak guys, bener. Saya suka, saya sih ya,
saya kalau udah kue keringnya begitu nih disediakan, wih pasti saya habis lah, kayak kacang Bogor apa segala macam tuh, wih enak-enak guys. Harganya juga murah guys. Ada yang tersedia dalam kemasan ekonomis. Nanti kan di sini ada, saya buat nih foto-fotonya, tersedia dalam kemasan ekonomis. Juga ada yang setengah kilo, ada yang per kilo dijual. Pokoknya seru. Yang ingat ya guys. Nah, dari tadi kan ada nih nomor handphone nih di bawah ini. Nah, itu nomor kontak personnya untuk T-Shop. Oke, itu nomor HP-nya, itu nomor WA-nya. Atau kalau ada yang mau tanya ke saya, "Bang, itu saya mau order, bisa inbox ke saya," atau maksudnya Martin begini, komen di saya, atau nanti saya kirimkan email, kita bicara lebih intens. Kalau mau order, entah itu kaosnya juga ini ada kaos apa ya, kaos remaja ya, kaos cowok, bisa juga untuk dipakai kaos cewek. Itu yang tadi saya tunjukin ini kaos cowok yang tadi yang ini kaos apa ya, kaos remaja, kaos dewasa lah ya. Kemudian ada baju anak juga ada, untuk usia dari mulai 2 tahun sampai 5 tahun ada baju tidur anak. Kaos anak juga ada, yang anak-anak yang mau lebaran nanti, yang anak-anak kecil. Wih, cakep-cakep itu. Coba saya ini karena di bawah ini dikirimnya banyak, men. Nah, itu banyak ini. Ini saya kasih tunjuk. Aduh, gimana ya ngambilnya ya? Bawah. Ini baju tidur anaknya. Ini baju tidur anak ya. Untuk baju tidur anak, khususnya anak cewek sih ya. Nih. Bagus, harganya murah meriah guys. Pokoknya di bawah harga pasaran lah. Ini harga pasaran gimana nih harga baju ya. Pokoknya di bawah situ. Oke. Dan jelas T-Shop ini amanah. Karena sudah bertahun-tahun dan kita enjoy dan kita sangat menikmati sekali dengan produk-produk jualan dari T-Shop. Oke, ini recommended ya. Oke. Terima kasih. Guys, sekarang kita masuk ke reaction saya, kita masuk ke pembahasan. Oke? Nah, video ini saya buat dilatar belakangi oleh beberapa postingan orang-orang, beberapa kabar yang dikabarin oleh orang-orang mengenai mudik yang dilarang oleh Pak Jokowi. Benarkah itu? Nah, inilah yang melatar belakangi itu. Sekaligus saya mereaction apa pernyataan Pak Jokowi di sewaktu wawancara di Istana Negara oleh Najwa Shihab. Jadi Pak Jokowi izinkan saya ini mereaction Bapak lagi, sekaligus mereaction pernyataannya Bapak gitu, sekaligus ya ingin ada yang saya sampaikan terkait ini ke teman-teman netizen semua. Mudah-mudahan semua memahami dan semua mengerti. Oke guys, yuk kita simak dulu cuplikan pembicaraan wawancara Najwa Shihab dengan Pak Jokowi terkait pertanyaan soal benarkah Pak Jokowi melarang mudik. Kita simak dulu ya guys cuplikannya ini. Kemudian ini nyambung dengan mudik Pak, kontroversi mudik yang sempat di awal-awal komunikasi publiknya itu juga sempat simpang siur. Jadi sesungguhnya Pak, saya bertanya sekarang langsung ke Bapak Presiden, mudik itu diperbolehkan atau dilarang oleh pemerintah? Semua kementerian pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi sejak awal sudah saya sampaikan kepada Menteri bahwa suatu saat pasti akan saya larang. Suatu saat? Iya, bisa aja besok pagi, bisa aja minggu depan. Pasti akan saya larang karena kita tahu bahwa mudik hitung-hitungan terakhir kita itu menyangkut masih yang ingin mudik, itu hitungan kita, kajian lapangan kita masih menyangkut orang yang jutaan. Bukan hanya ribuan tapi jutaan. Ada 34% yang masih ingin mudik. Ini angka yang gede sekali, sehingga sejak awal saya sampaikan kalau angkanya seperti ini, kalau kajian lapangannya seperti itu sudah dilarang, mudik dilarang. Kenapa tidak dilarang sekarang Bapak? Kenapa harus menunggu melihat situasi sementara? Ya kita kan kemarin kita memakai ada transisinya.
Sehingga jangan sampai menimbulkan shock dan justru memunculkan masalah baru, rame-rame nanti begitu didadak rame-rame semua nanti ke stasiun, rame-rame nanti ke terminal, rame-rame ke bandara, yang terjadi ada penumpukan orang di suatu tempat yang itu justru menyebabkan tidak menyelesaikan masalah, memunculkan masalah baru, penularan yang akan lebih menyebar. Oke guys, sudah dilihat cuplikan videonya? Oke, di video tersebut yang direkam di tanggal 21 kemarin, nah, di situ Pak Jokowi katakan akan segera memberlakukan larangan mudik. Nah, di video tersebut juga Pak Jokowi katakan mungkin bisa jadi malam ini atau apa gitu kan. Nah, sekarang ini kan saya buat itu di tanggal 24, video ini saya rekam, saya buat. Saya pribadi belum tahu pasti apakah sudah Pak Jokowi mengeluarkan maklumat atau berupa perpu atau perpres mengenai larangan untuk mudik. Saya belum ada mendengar itu ya. Nah, jadi maksud saya begini, ketika ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi melarang mudik, melarang semua mudik. Yang dilarang itu sampai dengan hari ini sesuai dengan pernyataan Pak Jokowi itu TNI, Polri, dan ASN. Untuk warga sipil itu belum ada. Yang dari pernyataan Pak Jokowi ya, belum dikeluarkan. Tapi pun kalau ada kebijakan-kebijakan, contoh bus dilarang untuk mengangkut penumpang mudik, itu kita belum tahu itu peraturannya dari mana, apakah itu dari keputusan menteri atau apa. Saya pribadi sih tidak ingin mencampuri ke arah sana. Dan tujuan video ini sebenarnya bukan untuk ke situ. Yang jelas dari pernyataan video ini, dari pernyataan Pak Jokowi di video tersebut adalah Pak Jokowi akan memberlakukan secara total melarang mudik. Itu jelas. Tinggal kan Pak Jokowi perlu mempelajari dulu perkembangan situasinya kan bagaimana, seperti yang tadi di video tersebut ya kan. Jadi kan langsung tidak serta-merta kan begitu. Jika dinilai perlu untuk segera diberlakukan hal tersebut, maka Pak Jokowi akan melakukannya kan begitu. Sehingga saya berharap untuk kita semua warga negara Indonesia ada dua hal. Yang pertama, jika Pak Jokowi belum mengeluarkan perpres atau perpu, ya kita bilanglah maklumat dari Pak Jokowi mengenai larangan mudik untuk semua elemen masyarakat, untuk seluruh warga negara Indonesia, jangan kita sebarkan fitnahan atau berita hoaks mengatakan Pak Jokowi melarang mudik. Yang dilarang sekarang itu masih sebatas TNI, Polri, dan ASN, sebagaimana pernyataan Pak Jokowi di wawancara Najwa Shihab tersebut. Jadi harus dipahami itu dulu yang pertama. Yang kedua, yang sangat penting, seperti pembahasan saya di video yang saya sebelumnya yang membahas tentang beda antara mudik dan pulang kampung, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, kita jangan sekedar melihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, tapi lihat esensi di balik itu semua. Lihat tujuannya itu semua. Tujuannya adalah Pak Jokowi, tetap saya katakan, Pak Jokowi menekan angka penyebaran virus corona ini. Jika suatu saat Pak Jokowi mengumumkan larangan mudik untuk semua elemen masyarakat, harus bisa kita pahami bahwa itu untuk kebaikan kita semua bersama. Seperti di video saya sebelumnya, saya sih berharap Pak Jokowi mengatakan begini, kalau mau mudik tunda dulu. Idul Fitrinya tidak ditunda, mudiknya yang ditunda. Paham ya maksud saya ya? Jadi jangan nanti ada ini nyinyiran, karena kalau seandainya, garis bawahi, kalau seandainya Pak Jokowi sudah melarang semua warga negara Indonesia mudik di momentum Idul Fitri, jangan nanti keluar fitnah Pak Jokowi melarang perayaan Idul Fitri. Jangan begitu. Idul Fitri tidak mungkin ditunda dan tidak ada ditunda. Yang ditunda itu hanya mudik. Maksudnya yang dilarang itu hanya mudik, bukan perayaan Idul Fitri. Tidak pernah dilarang, karena Pak Jokowi sendiri juga beragama Islam, kan begitu.
Dan Pak Jokowi dikenal sebagai seorang yang sangat toleransi untuk semua umat beragama. Jadi tidak mungkin Pak Jokowi mengeluarkan maklumat melarang perayaan agama manapun, apalagi agama Islam. Jangan nanti keluar timbul fitnah begitu, karena saya lihat di negara ini ya, di negara kita ini suka begitu. Yang disampaikan A, yang diterjemahkannya jadi G atau H atau I, disampaikan ke orang tersebut, disampaikan ke orang lain nangkapnya jadi T, U, V, disampaikan lagi ujung-ujungnya jadi Z. Berubah semuanya jadi Z. Suka begitu, yang disampaikan hanya coba jangan mudik dulu, bukan coba ya, jangan mudik di momentum Ramadan ini. Nanti lain. Pak Jokowi melarang Idul Fitri, melarang perayaan Idul Fitri. Itu kan nggak pernah ada. Di Indonesia ini suka yang begitu. Suka ditambah-tambahkan yang tidak ada, yang bagus-bagus dikurang-kurangin. Gak boleh begitu, itu gak fair namanya. Oke? Nah, maka dari itu saya berharap kita bisa memahami maksud dan tujuan Pak Jokowi jika seandainya sudah diberlakukan total larangan mudik untuk semua elemen masyarakat, untuk semua warga negara Indonesia. Ingat, Pak Jokowi hanya ingin menekan angka penyebaran virus corona ini. Kita tidak pernah tahu siapa nih yang orang yang sudah terkena virus corona maksudnya. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah ada tulisannya atau nggak pernah ada di dahinya atau di jidatnya nih. Aku udah kena ini ya virus corona, kan nggak ada. Kita kan nggak pernah tahu. Sebenarnya Pak Jokowi ini memperhatikan kita loh. Kita diperhatiin, kita nyinyir. Udah nyinyir fitnah, bebal lagi dikasih tahu. Gak disiplin, membangkang. Coba, kita nggak pernah tahu nih siapa yang kena. Kena contoh si A. Ini udah terkena nih virus nih. Karena di sebuah kerumunan ini, pas mau event mudik ini, momentum mudik ini, menularlah ke yang lain. Kena semakin banyak. Yang kena ini nularkan juga yang ke orang-orang lain. Akhirnya apa? Bisa jadi kena ke orang yang kita sayangi. Dan akhirnya apa? Menularlah ke diri kita. Apa kalian suka? Kalian mau yang seperti itu? Kalau kalian tidak mau seperti itu, ya coba ikutin anjuran dari pemerintah pusat. Ingat, pemerintah, khususnya presiden, sedang memperhatikan ini kesejahteraan kita. Guys, kita kalau kena virus corona, kita sakit, kita pasti nggak sejahtera. Yang namanya sakit itu nggak ada yang enak. Pemerintah, khususnya dalam hal ini presiden, sedang memperhatikan kesejahteraan kita, kesehatan kita. Pahami itu. Oke, coba saya ajak kembali kita menonton secara keseluruhan video Najwa Shihab tersebut. Ketika Najwa Shihab mewawancarai Pak Jokowi di Istana Negara kemarin, tanggal 21 kemarin. Itu ada di channel YouTube-nya Mbak Najwa Shihab ya. Tonton semuanya. Nonton itu jangan ada rasa sentimental. Jangan ada rasa ini itu. Coba kita kalau ada sentimental atau apapun itu coba kesampingkan dulu. Jadi kita bisa melihat dengan lebih jernih, berpikir dengan lebih jernih, dengan lebih objektif. Ya. Ini corona ini bukan persoalan KTBC, men. Ya, ini persoalan sangat serius. Semua negara kena. Dan semua negara menangani persoalan pandemik corona ini dengan sangat serius, tidak ada yang main-main. Jadi kita jangan juga main-main. Memang pernah saya katakan di video saya, kita jangan takut dengan corona. Betul, tapi kan saya selalu bilang, kita jangan takut tapi kita harus waspada. Ketika rasa takut itu ada, itu menurunkan imunitas kita. Tapi kecerobohan kita, ketika kita tidak waspada, itu akan bisa masuk ke kita. Obatnya belum ada sampai dengan hari ini, guys. Maksudnya gini loh, belum ada yang menyatakan ini loh obatnya corona dan belum diuji. Memang benar nggak ini memang efektif, sangat efektif membunuh virus tersebut. Belum ada, jadi jangan coba macam-macam. Ntar kalau kau udah kena, kau nyinyirin pula lagi, kau salahkan pula lagi pemerintahnya, kau bilang nggak becus. Padahal di kaunya yang nggak becus. Disuruh
Jangan, jaga dulu, jaga jarak, disuruh pakai masker, disuruh ini dan itu, nggak mau membangkang, beralasan ini dan itu, dibilang jangan dulu mudik, tunda aja dulu, kenapa? Ngeyel, mudik, kena corona, nyalain pemerintah nggak becus, yang nggak becus siapa? Kau atau pemerintah? Di video saya yang pertama banyak itu yang ngomongan ini, yang nyinyir. Tapi ya sudahlah. Dari situ kan kita bisa lihat loh kualitas mentalnya. Kualitas mental seseorang, kualitas intelektual seseorang kelihatan ketika seseorang itu menghadapi sesuatu atau sebuah persoalan atau sebuah kondisi atau sebuah pernyataan atau apapun itu. Menghadapi sesuatu hal. Apa responnya? Apa yang keluar perkataannya? Apa yang dalam isi pikirannya? Kalau ketahuanlah di situ kualitas mental seseorang dan kualitas intelektual seseorang. Makanya saya banyak diem. Dalam artian begini, saya tetap jawab ramah. Oke? Sampai di sini paham maksud saya? Kembali lagi saya ulangi, Pak Prabowo Subianto saja mendukung kebijakan Pak Jokowi dan mengatakan setiap kebijakan Pak Jokowi itu dilandasi oleh rasa kepedulian Pak Jokowi terhadap warga negara Indonesia. Semata-mata karena itu, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan kelompoknya sendiri, bukan untuk kepentingan keluarganya sendiri. Enggak, tapi kita seluruh warga negara Indonesia inilah yang melandasi setiap keputusan Pak Jokowi. Saya ulangi kembali nih, saya letakkan ini di sini. Saya lampirkan kesaksian Pak Prabowo Subianto. Nah, kalian perhatikan lagi baik-baik. Kalian yang waktu Pilpres kemarin yang menjagokan atau yang mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Nah, ini kalian perhatikan ini pernyataan Pak Prabowo Subianto ini. Kesaksiannya. Perhatikan baik-baik, dengar baik-baik, buka alam pikiran kalian. Buka ini nih pikiran. Oke? Ya? Tonton sampai habis. Bapak Joko Widodo. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau, dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Sudah ditonton, sudah dilihat apa yang dibilang Pak Prabowo. Bisa tuh masuk ke alam pikiran kalian, bisa dicerna dalam pikiran kalian. Kalian yang suka membangkang, yang suka ngeyel, bahkan hanya soal kata mudik dan pulang kampung aja diributin, diperdebatkan. Udah diperdebatkan, diributin, ngeyel lagi, membangkang lagi apa yang disampaikan pemerintah. Kalian bisa mau dengerin apa yang dibilang oleh Pak Prabowo? Mau nggak? Atau mesti siapa? Atau harus siapa yang ngomong sama kalian baru kalian ngerti gitu? Baru mau kalian ikutin? Apa harus tunggu malaikat dulu turun ngasih tahu, woi, ini pandemi corona persoalan yang sangat serius. Ikutin anjuran pemerintahmu. Apa harus malaikat dulu yang turun? Kalau sampai begitu yang kalian harapkan, berarti kan kalian gimana kualitasnya? Bebal, iya. Atau gimana? Ini kan untuk kebaikan kita sendiri, juga kebaikan orang lain. Ayo berpikir. Jangan suka nyinyir, jangan suka fitnah. Ketika memang nanti sewaktu-waktu Pak Jokowi sudah mengeluarkan maklumat larangan mudik untuk semua elemen masyarakat, apalagi mau komentar kalian yang nggak suka dengan Pak Jokowi, yang suka membangkang, yang suka nyinyir. Pikirin, kalian sayang nggak sama diri kalian sendiri? Kalian punya nggak orang-orang yang kalian sayangi? Gimana kalau kalian atau orang-orang yang kalian sayangi kena dengan virus corona? Mikir sampai situ.
Mudik dilarang bukan berarti perayaan Idul Fitri itu tidak jadi. Salah besar. Ya, jangan nanti ada keluar lagi omongan yang enggak. Kebiasaan ini orang-orang di negara kita ini kayak gitu. Yang dibilang jet yang ujung-ujungnya disebarluaskan. Ke jet itu udah jauh sekali. Kebiasaan. Hanya soal kata mudik dan pulang kampung, lain-lain udah omongan. Dibilang presidennya beginilah, begitulah. Hanya persoalan arti, nggak memandang esensi di balik itu. Saya bukan marah ya. Saya warga negara Indonesia. Kalian yang nonton ini yang selama masih statusnya warga negara Indonesia, kita semua saudara. Saya sebagai saudara kalian mengingatkan. Jangan nanti udah sakit, udah susah, makin susah, nyalain pihak lain. Makin membebani lagi orang lain. Kalau kalian tidak bisa jadi solusi, tidaknya jangan jadi beban. Jangan tambah jadi beban. Oke? Sikapilah. Saya seperti di video saya sebelumnya, saya bisa memahami kok. Setiap perayaan besar keagamaan, mau agama manapun itu, orang-orang yang biasa mudik. Gak cuma Idul Fitri, Natal juga begitu, Imlek juga begitu. Biasa kok. Saya bisa memahami loh tradisi itu. Ingin bersilaturahmi dengan keluarga, ingin berkumpul dengan keluarga, saya bisa memahami. Presiden juga sangat memahami itu. Tapi coba lihat situasinya sekarang. Kalian yang suka membangkang, berdoa, ngomong, semoga virus corona ini, pandemik ini segera selesai. Tapi kalian sendiri yang membangkang. Tahu membangkang dari mana? Dibilang pemerintah jangan ini. Itu gunanya apa? Mencegah penyebaran. Kalau sudah ada antivirusnya, memang sudah valid, inilah antivirusnya yang paling efektif, yang paling bisa membunuh virus corona. Ya sudah, ya udah, kondisi jauh lebih baik dari yang sekarang. Kena dikasih aja tuh obatnya, antivirusnya, udah selesai sembuh. Ini belum ada. Jangan begitu. Kok ini enggak? Kalian bisa bayangin enggak? Kita nih berdoa sama Tuhan nih. Tuhan, segeralah selesaikan nih persoalan pandemi corona di negara ini. Biar kehidupan kami bisa lebih kembali normal. Tapi dibilang, jangan berkerumun dulu. Hindari kerumunan. Coba dulu mudik ini jangan dulu lah momennya sekarang. Pakai masker. Bersihkan, cuci tangan setiap melakukan segala aktivitas. Hidup bersih, hidup sehat. Itu semua dilanggar, membangkang. Apa namanya? Gimana sih? Terkadang saya suka miris, tau nggak? Makanya program rese ini sekarang agak lebih saya fokusin ya. Fokusin di sini. Kenapa? Saya lihat orang-orang yang tidak bisa mencerna dengan baik apa yang disampaikan oleh pemerintah, khususnya presiden, dan apa tujuan dibalik itu. Saya coba supaya apa? Meluruskannya sehingga bisa dipahami dengan benar, bisa dilihat dengan benar. Saya bukan corong pemerintah. Saya tidak sedang cari muka dengan presiden. Seperti di video saya sebelumnya, ini muka saya, apa yang mau dicari? Nggak ada. Cobalah berpikir sampai ke arah sana. Ini yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang. Lain hal kalau sudah ada antivirusnya ya. Oke? Jadi
Tujuan video ini dibuat ada dua hal. Yang pertama, menghindari hoak atau fitnahan-fitnahan. Karena sesuai dengan pernyataan Pak Jokowi waktu wawancara Najwa Shihab tersebut, Pak Jokowi akan mengeluarkan keputusan akan melarang mudik untuk semua elemen masyarakat. Tapi sampai dengan saat ini, video ini dibuat di tanggal 24. Sampai saat ini, kalau saya salah tolong dikoreksi. Kalau memang sudah ada Pak Jokowi mengeluarkan maklumatnya berupa mau perpu, mau perpres kek, mau atau kepres kek. Kalau yang sudah melarang semua elemen masyarakat untuk mudik. Karena sesuai dengan pernyataan Pak Jokowi, yang masih dilarang itu masih TNI, Polri, dan ASN. Dilarang mudik. Ya, yang kedua, agar kita memahami esensi dibalik kalau seandainya peraturan itu sudah diberlakukan, kebijakan itu sudah diberlakukan. Coba pahami dulu esensi dibalik itu semua adalah supaya untuk menekan angka penyebaran virus corona. Tujuannya apa? Untuk kebaikan kita dan kebaikan kita semua bersama. Tidak hanya diri kita pribadi, orang-orang yang kita sayangi juga, dan seluruh warga negara Indonesia. Pahami ya, jangan lagi suka nyinyir, jangan lagi suka fitnah, jangan lagi suka ngomong yang enggak gitu. Oke? Tunjukkan kualitas kepribadian kita, kualitas mental kita, kualitas pola pikir kita, kualitas intelektual kita. Ketika kita menyikapi segala sesuatu yang datang ke kita atau menyikapi segala sesuatu yang kita temui, termasuk yang ada di hadapan kita. Oke? Sekian dari saya. Kurang lebihnya jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati kalian, saya minta maaf. Dan semoga kalian yang setuju dengan isi video ini, kalian bisa share di sosmed kalian. Kalian juga bisa dukung channel ini. Saya mengharapkan juga dukungan kalian dari untuk channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya guys. Oke? Karena dengan dukungan kalian saya akan lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, yang lebih berguna, dan yang mudah-mudahan bisa juga menghibur kita semua. Karena apa? Channel ini tidak hanya sekedar reaction, tapi juga ada komedi, ada musik, dan segalanya. Dan banyak hal yang lainnya. Oke? Nah, bagi kalian yang mungkin kurang setuju, coba dulu pahami apa yang saya sampaikan ini. Terlebih lagi, coba dulu pahami apa yang dimaksud oleh Pak Jokowi. Oke, Pak Jokowi, kalau memang saya ada salah kata, kalau memang saya ada salah persepsi, kalau memang saya keliru, saya mohon maaf, tolong dikoreksi. Dan saya sebagai warga negara Indonesia mendukung penuh apapun kebijakan Pak Jokowi sebagai kepala negara. Ibarat seperti keluarga, Pak Jokowi adalah kepala keluarga dan kami adalah anak-anaknya. Sebagai anak, kami harus tunduk kepada orang tua. Kalau tidak tunduk, itu namanya pembangkang. Oke? Sekian dari saya. Untuk kita semua, semoga Tuhan selalu melimpahi kita dengan keberkatan yang berlimpah-limpah. Tuhan jadikan hidup kita semua menjadi lebih berhasil dan lebih beruntung dalam apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan. Dan Tuhan jadikan kita lebih dari yang sebelumnya. Oke? Dan saya juga berdoa semoga Tuhan melindungi kita pribadi lepas pribadi. Oke ya guys? Sekian dari saya, salam hormat dari saya. Tuhan memberkati.